Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Rabu tanggal 14 Juni 2023 tertulis di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 29. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jala ganup nama nadikon haanggina, ibotona, amana, inana, anakonna, haumana, manang jabuna pe ala ni guarhu, majalo may marlopit-lopit, akup ni tianon na hanguluan na saliling ni lilingnay. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam pengajarannya yang dicatat dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam Injil Matius ini, Yesus sudah memberi pengajaran tentang syarat-syarat menjadi pengikut sejatinya. Kepada seorang pemuda kaya, Yesus mengatakan dalam Matius 19 ayat 21, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kemudian saudara-saudariku, dalam Lukas 14 ayat 26, Yesus juga berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dan dalam ayat yang lain, yaitu dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saudara-saudariku, dari sudut pandang perasaan sebagai manusia, kita pasti berkata betapa beratnya pengorbanan dan resiko yang harus ditanggung oleh seorang yang menjadi pengikut Yesus. Tetapi itulah kriteria dan syarat yang menegaskan bahwa tidak ada harga yang lebih tinggi yang harus dipertahankan oleh manusia dalam mengikut Yesus. Yesus Kristus adalah yang utama, sehingga hal-hal yang dapat menghalangi kesetiaan kita kepadanya harus dinomorduakan. Baik harta kekayaan, jabatan, keluarga, dan kenyamanan hidup kita. Lalu kita bertanya sama seperti Petrus bertanya dalam Matius 19 ayat 27. "Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apa yang menjadi upah kita ketika kita semua sudah mengorbankan semuanya untuk mengikut Yesus?" Yesus menjawab bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menegaskan bahwa kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Kesediaan kita meninggalkan segala sesuatu milik kita yang berharga secara duniawi akan digantikannya 100 kali lipat dan bahkan memperoleh hidup kekal. Sesungguhnya ini bukan soal kepemilikan harta, bukan soal kepemilikan keluarga dan sebagainya. Yang walaupun sesungguhnya bahwa setiap orang percaya kelak akan menjadi satu keluarga besar di dalam kerajaan surga yang hidup sebagai saudara. Namun demikian, dalam hal ini upah itu bukan soal kepemilikan, melainkan tentang sukacita surgawi yang akan diterima setiap orang sebagai ganti dari kehilangan semuanya. Seseorang yang bersedih dan berduka karena harus kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, bahkan yang harus menderita memikul salib demi Kristus, ia akan dianugerahkan sukacita besar berlipat ganda sebagai ganti dari duka cita atas kehilangan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, fokuslah kepada Kristus. Jadikan Dia menjadi yang utama dalam hidupmu. Percayalah, upah besar menantikanmu dalam kemurahan Allah
di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.